selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Kakak baik dan sukacita. Adik-adik gimana kabarnya? Baik dan sukacita kan? Siapa yang tadi pagi bangun tidur langsung berdoa? Masih ada yang nggak berdoa ya? Nggak kan? Semuanya udah berdoa? Bagus. Siapa tadi pagi juga udah sarapan? Sama kakak juga udah sarapan. Berarti kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh semangat. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik mari bangkit berdiri. Kita memuji memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 19 ayat yang pertama dan yang ketujuh, Yang Maha Kasih. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan masih menyertai kami hingga pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih karena Tuhan boleh membangunkan kami pada pagi hari ini dan Tuhan boleh mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sebentar juga kami akan mendengarkan cerita dari Kakak Layan, Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Kakak Layan yang akan memberitakan firman agar boleh selalu bijaksana dalam memberitakan firman. Juga untuk kami agar kiranya roh hikmat kebijaksanaan boleh ada dalam hati kami sehingga kami bisa mendengarkan cerita Kakak Layan dengan penuh hikmat. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita dari Kakak Layan. Kakak harap adik-adik bisa duduk dengan tenang, dengan diam, dan fokus mendengarkan cerita dari Kakak Layan. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita akan membuka Alkitab kita dari Ibrani 1, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Ya, kita baca bersama-sama. Udah? Ya. Udah terbuka semua Alkitabnya dengan terang judul Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Itu bacaan kita pada pagi hari ini ya.
adik-adik, tadi kita sudah membaca dari Ibrani. Sekarang penjelasannya ya. Adik-adik sudah pasti dong pernah berbikin surat. Pernah nggak? Mungkin nggak pernah ya zaman adik-adik ya. Kalau zaman Karita dulu masih harus pakai surat. Kalau misalnya Karita waktu itu Karita sekolah di Jakarta, Karita harus bikin surat kepada orang tua. Kalau misalnya kangennya nggak ketahanan, ya. Kalau misalnya Karita kepengen minta dibeliin sesuatu, waktunya agak lama jadinya, ya. Nggak seperti sekarang ini, ya kan? Sekarang ini adik-adik canggih, tinggal angkat yang namanya HP, langsung, "Mah, kirim uang dong." Nah, tapi karena adik-adik dekat sama orang tua, yang kakak Rita yang jauh, kita jadi dekat dong, ya kan? Bisa adik-adik buka HP, bisa mendengar firman Tuhan, bisa belajar dari daring. Lalu apa hubungannya dengan firman Tuhan pada pagi hari ini? Adik-adik, Allah, ya, Allah dari zaman dahulu itu telah memperkenalkan dirinya, telah memberitakan tentang firman-Nya melalui siapa? Melalui nabi-nabi. Allah memperkenalkan dirinya pada zaman dahulu ada dia lewat nabi-nabi, ya kan? Ketika manusia ingin berbicara kepada Allah, ada perantara, yaitu nabi, ya. Nabi-nabi itu yang dipakai Allah untuk membicarakan atau maksud Allah yang Allah maukan kepada umatnya, ya. Nah, setelah Allah memperkenalkan dirinya, dia juga memberikan anaknya, ya. Nah, karena waktu itu sudah kayaknya sulit ya ketemu sama Allah, ya, harus pakai perantara. Lalu turunlah anaknya. Anaknya itu adalah Yesus yang serupa, segambar. Berarti ketika adik-adik berhadapan, logika kakak kemarin tuh, oh ya, berarti ketika saya berhadapan dengan Yesus pada zaman itu, saya juga berhadapan dengan Allah. Betul. Itu adalah gambaran rupa Allah, adik-adik, ya. Waduh, hebat sekali ya, enak sekali ya. Semakin dekat manusia berhubungan dengan Allah, semakin enak manusia berhubungan dengan Allah. Komunikasinya semakin lancar. Allah semakin bisa melihat, oh, umatku seperti ini. Dan ketika dia melihat umatnya yang semakin hari semakin jatuh ke dalam dosa, dia mempersembahkan dirinya, adik-adik, ya kan? Mempersembahkan dirinya untuk siapa? Untuk kita loh. Untuk kita, umat manusia, untuk menebus dosa-dosa kita, ya kan? Allah kita itu, ya, Allah yang serupa, segambar dengan Yesus itu. Itulah Yesus itu, adik-adik. Disalibkan, dikuburkan, ya kan? Disalibkan di Bukit Tengkorak demi menebus dosa kita. Nah, ketika, ya kan? Ketika Yesus, anak Allah itu naik ke surga, apakah putus hubungan kita dengan Allah? Tidak, adik-adik, ya kan? Tidak pernah putus dan tidak akan pernah putus. Dia memberikan siapa ya? Betul, roh loh, rohnya, ya. Roh Allah itu sendiri sekarang diberikan kepada kita, yang diam di dalam hati kakak, diam di hati adik-adik semua, ya kan? Untuk apa? Untuk mengetahui bahwa kita ini semakin dekat dengan Allah. Komunikasi kita semakin lancar dengan Allah. Lewat apa? Gampang sekali komunikasi kita lewat Allah. Betul. Nih, jari 5 kita satukan. Iya kan? Kita satukan. Kita bicara dengan Allah. Kita ngobrol dengan Allah. Kita keluarkan apa yang menjadi keluh kesah kita. Apa yang menjadi kebahagiaan kita. Apa yang menjadi kerinduan kita, adik-adik, kepada Allah. Kita tinggal ngobrol. Dekat sekali. Ya kan? Betul, dekat sekali.
sekali Allah sekarang adik-adik. Adik-adik tidak perlu mencari gadget untuk bertemu dengan Allah. Adik-adik gak perlu pergi ke Israel atau ke tanah Yerusalem ketika adik-adik ingin bertemu dengan Allah. Tidak sayang, ya. Tetapi adik-adik terkasih dan kakak, kita akan datang kepada Allah setiap menit, setiap waktu. Dengan apa? Dengan berkomunikasi yang baik lewat doa-doa kita. Lewat apa lagi adik-adik? Lewat harapan dan ungkapan kita kepada Allah. Perbuatan kita adalah yang mutlak, yang bisa dilihat orang, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya adik-adik, ya, mari semakin zaman berubah, semakin kesini komunikasi, ya, komunikasi dengan Allah, berhubungan dengan Allah tambah lebih baik, ya, tambah lebih erat, ya. Buat diri kita adalah anak-anak yang dekat sekali dengan Allah. Banyak cara yang bisa dia dilakukan, ya. Lewat apa? Kok kata Kak Rita gampang sekali nih ketemu sama Tuhan? Ya iya, gampang sekali kita ketemu sama Tuhan. Tinggal kita lipat tangan kalau ingin berbicara. Tetapi ketika kita ingin berterima kasih dengan Tuhan, gampang juga. Tuhan terima kasih ya, aku sudah belajar. Gak perlu lipat tangan, gak perlu tutup mata. Kita bilang aja, duh Tuhan terima kasih ya, aku sudah makan tadi, aku sudah bermain tadi. Bisa dia dibicarakan itu dengan Allah. Tidak harus lewat apa? Lewat tutup mata atau lipat tangan, ya kan? Bisa dia ungkapkan terima kasih itu. Tetapi ketika dia memang ingin bertemu dengan Allah secara pribadi, mari datanglah kepada Allah lewat doa-doa, ya kan? Lewat doa-doa adik, lipat tangan adik-adik, ya kan? Satukan hati dan pikirannya. Aku ingin bertemu dengan Allah, ingin berbicara dengan Allah, ingin mempunyai komunikasi yang baik dengan Allah. Seperti saya mempunyai hubungan yang baik dengan mama papa, saya juga mau dong punya hubungan yang baik dengan Allah yang memberi hidup kita, yang memberi papa mama yang begitu baik kepada kita, yang memberi semua yang kalian punya kepada kita. Bagaimana ungkapan syukur saya? Saya harus dekat dengan Allah lewat doa-doa saya, lewat perbuatan saya. Itu adik-adik ya. Lakukan segala sesuatunya, lakukan apa yang adik-adik inginkan seturut dengan firman Tuhan. Ya, mari setiap hari landaskan hidup kalian, perbuatan kalian sebelum kita melakukan segala sesuatunya dengan berdoa. Ungkapkan kepada Allah ucapan syukur itu. Ya kan adik-adik, apapun situasinya sayang, jangan pernah marah, jangan pernah bersungut-sungut, ya, karena hidup itu indah sayang. Ketika adik-adik bisa mengungkapkannya itu dengan rasa syukur, rasa terima kasih kepada Allah. Jadi Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah itu tidak akan pernah putus hubungannya dengan kita. Kalau kita, betul sekali, kalau kita mau mendekatkan diri dan tetap mencari Allah. Itu firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Gimana tadi ceritanya adik-adik? Bagus kan? Harapannya adik-adik bisa meneladani apa yang diberitakan Kakak Layan melalui firman pada pagi hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 37, ayat yang pertama dan yang keempat, sambil mengumpulkan persembahan.
Adik-adik, sekarang kita mau bersatu di dalam doa. Ya, tadi adik-adik sudah memberikan persembahan. Sebelum kita akhiri ibadah kita satu dalam doa, dan di akhir nanti kita akan bernyanyi Bapa terima kasih. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa, kalau sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, Tuhan masih menyertai kami, anak-anak-Mu. Tuhan masih menyertai adik-adik terkasih kami di rumahnya masing-masing bersama keluarga. Kami bersyukur dan berterima kasih atas semua anugerah dan berkat-Mu itu ya Bapa. Bapa yang baik, kami tadi telah membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan kalau kami diingatkan bagaimana kami harus mengucap syukur, bagaimana kami tetap harus dekat kepadamu, karena Engkau terlebih dulu yang sudah baik kepada kami ya Bapa, sudah melimpahkan kasih karunia-Mu kepada kami, sehingga kami anak-anak-Mu sekalipun kami kecil ya Tuhan, ajari kami untuk tetap senantiasa dekat kepadamu ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berterima kasih kalau adik-adik terkasih kami ya Bapa, Engkau masih lindungi mereka, sertai mereka, baik mereka di rumah maupun dimanapun mereka berada. Dan saat ini mereka masih dalam belajar daring ya Tuhan. Engkau tahu keadaan kami masing-masing, Engkau tahu pergumulan kami masing-masing. Kami pertaruhkan di dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Lindungi, sertai, pimpin kehidupan kami anak-anak-Mu. Terlebih adik-adik terkasih kami ini ya Bapa, di dalam masa COVID ini ya Tuhan. Engkau tahu bagaimana kesusahan yang mereka belajar ya Bapa. Bagaimana juga guru-guru yang berjerih lelah ya Bapa untuk mempersiapkan semua materi yang baik untuk anak-anak terkasih, anak-anak didik mereka ya Bapa. Biarlah dedek terkasih kami ini lebih bertanggung jawab lagi ya Bapa, belajar dengan baik, sehingga tetap nama Tuhan dimuliakan, tetap nama Tuhan kami agungkan di setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, bersyukur dan berterima kasih untuk orang tua dedek terkasih kami. Beri mereka kemampuan, beri mereka kesabaran dan teladan yang hidup ya Bapa kepada anak-anak terkasih mereka ya Bapa. Mampukan kedua orang tua mereka juga ya Bapa untuk dapat mendidik, membesarkan anak-anak mereka dengan penuh kasih, dengan penuh cinta kasih yang daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk guru-guru dan teman-teman adik-adik terkasih kami dimanapun berada. Tuhan berkati, Tuhan lindungi juga. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk gereja, untuk para presbiter, untuk pendeta kami dan semuanya ya Bapa yang terlibat di dalam gereja kami. Kami pertaruhkan dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati mereka juga, lindungi mereka juga ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, kalau tadi sudah memberikan persembahan, berkati persembahan kami ini ya Tuhan, berkati setiap kami yang sudah memberikan dan yang belum bisa memberikan juga ya Tuhan. Tuhan berkati kehidupan kami. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa negara kami. Engkau tahu ya Tuhan, ekonomi sekarang ini sedang lesu, sedang lemah Tuhan. Tetapi pengharapan kami tetap hanya kepada satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami tetap berpengharapan kepadamu ya Bapa, karena Engkau senantiasa menopang kami, terlebih bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Kami juga mau serahkan pemimpinan bangsa kami dari presiden sampai yang terkecil ya Tuhan. Apapun jabatan mereka ya Bapa, kami pertaruhkan dalam tangan pengasihan-Mu. Pakai mereka untuk lebih lagi menjadi alat-alat Tuhan yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa sembahyang kami yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan. Tuhan sempurnakan doa kami ini yang kami alaskan dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami doa bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.